Sementara yang terdata dan terverifikasi di Dewan Pers tidak lebih dari 1.800. Apakah jumlah yang ribuan itu media semua? Bukan. Bukan media semua. Bayangkan aja tadi malam saya cerita, saya dikontak seorang, ya saya lagi pulang rumah tadi, saya kontak teman yang kebetulan dia ke saya, dia curhat saat itu juga sedang orang yang mengaku media, semua vulgar kemana-mana, belum ada KPI, belum ada kominfo yang sadar akan sensor dan lain-lain. Ada gambar-gambar yang kemudian bukan gambar-gambar yang seharusnya dipajang, atau gambar hoax dan lain-lain disangka itu pembunuhan. Terbentuklah apa namanya mujahidin dan lain-lain apa gitu yang kemudian pasukan jihad yang dikirim ke sana. Dan itu perang itu terjadi tahunan. Besar sekali konflik yang menderita, publik yang menderita. Poso juga sama. Nah dalam soal pilkada juga sama. Hati-hati. Tidak semua fakta bisa diberitakan. Tapi bukan berarti teman-teman beralibi itu tidak boleh juga. Bukan seperti itu. Tapi fakta-fakta yang akan memicu publik dalam konflik yang besar dan merugikan secara besar itu tidak bisa. Dengan saya keluarga. Jadi kepala desa ini memang paling sering diperas. Ya, dia mengaku persen ini. Pak Le, bahasa Pak Le itu Om. Pak Le ini saya ada ketemu orang ngaku wartawan, dia menyebut bahwa kok Pak Kepala Desa membiarkan tiap hari lalu lalang truk mengangkut kayu. Ini kabar yang tersiar, Pak Kepala Desa dapat setoran sekali truk lewat itu dapat sekian 100.000. Gitu. Begitu saya bilang begini, apa profesi wartawan memang pemeras? Apakah profesi wartawan itu pemalas? Saya katakan, kamu sangat besar. Om ini sudah lama jadi wartawan dan tidak pernah memeras dan tidak pernah ingin memeras. Jadi persoalan media abal-abal itu dialami oleh banyak orang. Karena itu kan, selama saya menjadi anggota Dewan Pers 3 tahun ini, saya paling sering mengajar literasi ke daerah. Yang kita kumpulkan itu para kepala desa, para kepala sekolah. Rawan kepala sekolah kasihan. Orang kepala sekolah itu kalau PPDB itu isinya datangnya sekelompok orang nunggu depan kantornya itu nggak keluar dia, ya kan? Dikasih apa lagi? Ya, kemudian kita kumpulkan itu kepala rumah sakit, ya. Itu objek-objek pemerasan luar biasa dilakukan oleh oknum-oknum yang dengan mudahnya memanfaatkan profesi wartawan ini. Memang profesi wartawan ini sangat rawan dimanfaatkan oleh siapapun yang ingin menggunakan kemudahan. Karena wartawan identik dengan kemudahan. Wartawan itu identik dengan kemudahan, identik dengan akses, identik dengan banyak teman, identik juga dengan ngopi-ngopi dengan siapa saja. Sehingga, ya saya pernah juga di Iwan ya, saya ada apa yang dari stasiun militer, Kopassus, itu ditanya. Dia mau beroperasi di Papua. Dia bertanya pada saya, mungkinkah dia mendapatkan kartu pes? Atau paling punya baju apa yang kaitan dengan media saya. Saya bilang saya akan kasih baju itu, tapi tidak untuk dipakai sebagai penyemangat sebagai wartawan. Ya, karena itu impactnya luar biasa oleh parti. Tetapi kalau Anda mau belajar tentang bagaimana wartawan itu membangun networking, membangun relasi, membangun tata cara untuk melakukan investigasi, dan monggo. Dan saya pikir tentara, polisi itu banyak investigator itu hebat gitu. Nah, kembali pada wartawan abal-abal. Nah, ini yang juga sama untuk memanfaatkan celah itu. Wartawan abal-abal, saya lebih senang menyebut wartawan yang tidak berkode etik jurnalistik itu. Memang kadang-kadang pelakunya adalah mohon maaf ini LSM, pengacara, ya gitu ya, pengacara dan sebagainya. Dia mengambil untuk kadang-kadang memang sengaja berprofesi dua. Berprofesi ganda, satu sebagai LSM, satu sebagai wartawan. Kenapa nggak sekali sebagai anggota Bawaslu? Sama itu dia ya. Karena tugasnya tahu itu. Nah,
Saya sampaikan begini, wartawan itu beda sekali dengan LSM. Wartawan itu terikat dengan kode etik. Wartawan itu terikat dengan Undang 40 tahun 99. Dia tidak hanya memberitakan yang buruk, dia juga memberitakan yang baik. Dia tidak selalu melulu mencari persoalan, tetapi dia kadang-kadang harus menyampaikan sesuatu pengalaman atau keistimewaan prestasi. Kalau LSM, mohon maaf dan segala hormat, lebih banyak mencari kelemahan tanpa mau mengungkap kebaikannya. Nah itu, ini menurut, karena itulah pers sekarang yang saya tujuh khawatir adalah melenceng lagi tidak sebagai LSM, tapi justru sebagai Padahal PR dengan LSM itu bertolak belakang. Kalau PR adalah mengutamakan kebaikan yang untuk dijual dengan menutupi keburukan yang ada, kalau LSM barangkali dia mencari jeleknya yang baik-baik ya, bukan ditutupi, dibiarin aja. Nah, pers tidak begitu. Maka namanya media, maka namanya ada di antara kebaikan dan keburukan. Ada juga ada di antara kekuasaan dan kemuliaan rakyat. Anda dalam posisi wartawan, Anda tidak bisa berada dalam posisi penguasa, mendikte masyarakat, membiarkan tidak ada daya kritis, tidak ada sikap skeptisme. Anda tidak dalam posisi kekuasaan, dan Anda bukan juga posisi kekuasaan. Anda bukan oposisi. Kalau Anda oposisi, Anda akan mencari kejelekan pemerintah. Begitu ada jalan tol dibangun bagus, Anda tidak puji itu, tapi Anda dimana saja dan diam. Tapi Anda juga biarkan ketika ada pelanggaran hukum, kalau Anda berfungsi sebagai orang pemerintah, biasa saja itu apa-apa, pemerintah mengatakan oke. Nggak boleh. Anda buruk, Anda kritisi, Anda gonggongin, karena Anda watchdog. Anda seperti anjing secara fungsi, jadi menggonggongin sesuatu yang bisa berbahaya bagi publik. Jadi makanya dalam konteks wartawan abal-abal ini luar biasa. Ada banyak kasus itu, misalkan seorang bankir ya tidak berani pulang ke rumahnya sampai 5-6 hari sampai istrinya mencari di kedai kami ya, karena ternyata depannya tiap hari berdoa 10-20 orang mengaku wartawan dan menjawab soal pembagian tidak meratanya pembagian itu. Ini yang kadang-kadang memang terjadi. Dan soal ini kita tentu kita dalam literasi dalam dewan pers kita bikin kemudian kasih apa namanya waktu poster ya. Kasih poster kita tempel nih. Kemarin waktu kapan kita ketuban, kita kumpul 450 orang kepala desa dan kepala rumah sakit, plus kepala sekolah. Kita kesimpulan kita kasih amplop, bukan uang. Isinya adalah uang poster tadi itu. Tulisannya adalah Dewan Pers melarang saya memberikan uang kepada wartawan. Biar kemudian ke Dewan Pers. Pasal di depan itu. Apa katanya? Saya cek out kapan. Gimana? Dapat dari poster itu. Lumayan Pak, kamu bisa berkelit. Minimal staff saya mengatakan, Bapak nggak boleh ngasih duit, Bapak tersiksa, Bapak ngasih duit, tapi nggak boleh sama Dewan Pers. Nah, gitu. Ya lumayan lah Dewan Pers dapat. Besok lagi Kamis depan saya, kemudian kita ada kegiatan di Bali dan kita sedang mengumpulkan para kepala desa dan para kepala banjar di Bali di Bandung. Kita juga menyampaikan bahwa KPU sendiri bahwa kami butuh mungkin tempat ataupun porsi untuk visualisasi lokasi. Kayak kemarin soal deklarasi teman kami yang mantan ketua IJTI itu sempat dorong-dorongan dengan security-nya KPU, tidak dikasih ruang untuk mengambil gambar pada saat itu. Jadi padahal kami sudah dapat EDK untuk melakukan peliputan. Nah itu yang kemudian minimal juga Bawaslu KPU ini terbuka lah untuk teman-teman semua informasi kegiatan-kegiatan KPU, karena kami sejauh ini tidak minta sesuatu di sebenarnya. Kami hanya butuh visual, karena semua yang agenda-agenda politik saat ini yang dibutuhkan oleh publik, kami juga diminta oleh kantor, misalnya mana liputan soal KPU, mana liputan soal Bawaslu, tapi karena tidak ada informasi Pak. Jadi mungkin lebih ke depan, termasuk KPI juga bisa lebih mengontrol semua teman-teman, baik visualnya, baik apalagi namanya iklannya dan lain sebagainya. Jadi apalagi KPI juga harus hadir bersama kami, karena sejauh ini kami JTI juga belum tahu di mana kantor KPI-nya sekarang. Belum ada koordinasi siapa orangnya, itu saja.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ini kejadian bukan sekali dua kali, bukan hanya di Sumatera tapi di berbagai daerah. Ini yang menyebabkan teman-teman wartawan itu susah melakukan balance berita, carbon monoxide dan keberimbangan. Kenapa? Selain tadi kejadian Bawaslu juga ada partai politik atau calon tertentu yang kemudian dia memilih untuk mengundang media. Kalau media A, media B, media C boleh, tapi menurut media D, F nggak boleh. Nah, ketika si media D, media E, media F itu menampilkan yang lain tapi tidak menampilkan itu problem. Artinya dia nggak bisa mengimbangi karena dia tidak diundang, tidak diberikan ruang untuk liputan. Nah itu juga harus jadi catatan dari KPI dan Bawaslu. Ini bukan saya teman-teman media, tapi faktanya kan sering terjadi. Carbon monoxide itu kadang dihalangi oleh sesuatu itu. Tapi teman-teman di lapangan tidak boleh menyerah. Tetap harus melakukan itu, keberimbangan dalam berita di kontestasi politik itu penting. Wording juga penting, keberimbangan kontestasi politik itu penting. Karena memang kita tidak mengukur dari sisi wordingnya harus sama, tidak mengukur begitu, tapi keberimbangan itu penting. Tetapi pada teman-teman di KPU, Bawaslu dan KPI ini harus memperhatikan itu. Karena juga ada calon kontestan yang berperilaku seperti itu. Itu kalau Bawaslu dan KPU jangan dong. Jadi mungkin itu aja dari saya. Yang mendapat saya sini, saya bilang database media kita ini sekarang kekhawatiran dan suatu undangan Dewan Pers ke saya. Yang tidak dari situ colek. Ya jadi pertama aja misalkan terkait pendidikan saya tak banyak. Seringkali memang pagu anggaran kita itu untuk mengundang biasanya paling banyak 20 media. Jadi kalau kita mengundang semua rasa-rasanya mungkin ya bisa sekali kan dia bisa sering-sering. Jadi mungkin nanti kita stay dulu, ada yang gelombang pertama, ada yang gelombang kedua. Kebetulan mungkin nanti pulang nanti ini kan kebetulan terkait tadi pertanyaannya tetap. Kebetulan kemarin itu Bawaslu mengeluarkan surat keputusan terkait manajemen pengelolaan krisis di Bawaslu. Jadi nanti kita akan menunjuk satu pejabat khusus yang nanti akan berkaitan dengan soal-soal ini. Insya Allah kalau nanti ini sudah ada, dan nanti kawan-kawan mudah-mudahan bisa diberikan akses atau untuk visualisasikan tahu sendiri di kondisinya kantor Bawaslu seperti apa. Saya ini kalau berdiri kantor KPU seperti di hotel. Kalau pergi di kantor Bawaslu jangan lihat sendiri lah, semuanya sudah biasa masuk di ruangannya. Itu ruangan kedua saya itu mau jebol kita pinjam, bagaimana ruangan itu? Mudah-mudahan nanti semuanya bisa dapat sudut pengambilan gambar yang bagus dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan saya kira dalam sekarang ini masa yang paling menentukan bagi Bawaslu, masa kampanye. Apa yang terjadi kemarin itu harus mempererat kita semua. Memang kalau saya di ilmu jaman publik, kalau yang tidak jelas itu kan harus kita marah-marah. Biasanya marah-marah itu jelas. Kalau sudah terlalu jelas itu tidak bagus kita kira-kira gitu. Saya minta maaf kalau ada kemarin kawan-kawan yang tidak sempat diundang, mungkin karena pengaruh di luar yang tiga itu tadi ya. Kalau itu memang saya mengaku itu dari saya. Tapi kalau misalnya kemarin dan nanti besok ada yang mungkin belum sempat, itu semata-mata karena disiplin anggaran saja sesuai dengannya. Kenapa kita tidak bisa mengikuti saran yang tadi saya punya ada di sana? Kita umumkan saja itu ya, terbuka ya. Karena kita takut datang itu melebihi kuota yang harus ditentukan. Itu juga nanti menyelesaikan itu juga nanti lebih repot. Di luar yang tiga tadi, kalau yang tiga tadi itu saya akui teman-teman benar. Tidak ada benarnya itu Bawaslu ya soal itu. Tapi yang lain, dan ini kita kali ini
negara yang semakin tinggi demokrasinya, tidak ada lagi pejabat publik yang tidak boleh mengaku salah di hadapan publik kalau memang dia salah. Karena saya salah itu dalam konteks jabatan, bukan dalam konteks saya pribadi. Kalau konteks pribadi, saya memakai ilmunya, saya punya kakak ketua KPU. Lebih baik kepada 1000 kali mengaku sama Tuhan daripada 1 kali mengaku sama menjadi rumah. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat daring dengan teman-teman kabupaten kota, satu membahas menyambut tentang dan mungkin juga pada kesempatan ini Pak Ketua saya ceritakan tentang yang sekarang media-media yang terakreditasi ya, terverifikasi. Maksudnya terverifikasi ini karena ada satu slotnya nanti dengan iklan yang difasilitasi oleh KPU. Jangan sampai ada yang datang ya karena mungkin secara kebetulan ada kedekatan dengan saya, ternyata dia tidak terverifikasi. Misalkan seperti itu Kak, karena hubungannya tiap hari sama-sama, ternyata medianya tidak terverifikasi dia, kan kayak gitu. Jadi jangan salahkan saya, walaupun kita berteman, kalau tidak terdaftar dalam Dewan Pers, tentu juga saya akan melakukan hal yang sama. Ya. Saya kira itu hanya itu saja. Kalau masalah yang lain soal peliputan tadi sudah dibahas semua. Hanya satu pesan saya adalah penguatan dari Dewan Pers terkait MOU antara Dewan Pers dengan Kapolri. Karena di daerah-daerah masih terjadi hal-hal yang demikian itu dan kita sangat direpotkan. Bayangkan diperiksa dari pagi sampai dengan maghrib, Pak. Ini luar biasa. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Yang langsung jawab itu betul, kita ada MOU dengan Kapolri. Jadi selama ini MOU-nya sudah maju. Kenapa? Karena ada juknis yang sudah disampaikan oleh Skrip dan itu disampaikan kepada seluruh penyidik di tanah air di Indonesia. Harusnya tidak ada masalah lagi. Saya pernah dengar juga yang ada di Kendari, tetapi saya lupa apakah kemudian kepolisiannya itu meminta kejahatan kalau nggak salah kasusnya tidak lanjut kan? Baik Pak, yang saya tambahkan, yang lebih menuliskan lagi bagi saya sebagai yang mendampingi anggota saya itu adalah bahwa telah ada salah seorang Dewan Pers yang kemudian menyampaikan bahwa oh ini bisa masuk dalam ranah pidana. Saya bilang untuk menjatuhkan sanksi kepada salah seorang anggota wartawan yang benar-benar wartawan ya, karena kalau wartawan itu ada dua, medianya terverifikasi, kemudian dia juga terafiliasi di organisasi kewartawanan, apakah dia AJI, JTI atau dia pewarta foto atau PWI. Ya, ya. Enggak Pak, yang dibilang dari Dewan Pers. Makanya saya bilang Dewan Pers itu Pak tidak bisa mengeluarkan pernyataan dia hanya seorang diri. Harus melalui proses sidang. Ya, saya tahu. Betul. Ya, makanya itu kemarin sempat saya. Iya, saya dapat paham maksudnya. Tapi saya harus membaca dulu apa kasusnya. Saya nggak bisa bicara di sini detail. Kan saya sudah sampaikan tadi bahwa media itu kan ada apa namanya, ada 1, 2, 3, 4 ada kuadran tadi. 4 kuadran tadi itu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Tapi saya kasusnya yang mana saya nggak tahu, atau yang mana saya nggak tahu. Tapi yang jelas seharusnya, saya bicara seharusnya ya, karena saya kasusnya nggak tahu. Nanti kalau misalkan Anda pilih detail, nanti ketemu saya, beritahu kasusnya seperti apa, nanti saya akan menjelaskan. Harusnya saya tahu kasusnya, tapi saya belum paham kasusnya yang mana. Harusnya itu, ketika kepolisian itu menyidik kasus berita, kepolisian bersurat kepada Dewan Pers ya, menyampaikan, meminta kepada Dewan Pers ahli atau apa namanya statement hasil penelusuran medianya, apakah ini media bukan, media pers bukan. Dan itu mereka hari itu. Dan tidak hanya saya nggak tahu apakah prosesnya sudah terjadi atau kalau seandainya kepolisian tidak melakukan, orangnya atau wartawannya bisa juga minta perlindungan kepada Dewan Pers. Gitu. Bisa minta perlindungan ke Dewan Pers, bisa kontak saya, bisa kontak yang lain atau yang lainnya.
bahwa kami kajian pers ini dipersoalkan apakah ini apa namanya benar atau tidak. Pasti itu saya atau teman-teman di luar pasti akan berurusan akan dengan Polri, dengan Pak Kapolri, dengan Pak Kabar Eskrim, dan akan minta bahwa kasusnya dihentikan kalau itu betul-betul kasus pers. Pasti. Dan kalau seandainya terjadi apa seperti yang Bapak sampaikan tadi, saya kira nggak begitu. Ya. Nanti kita bisa bicara. Ya,